Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Utami Putri, nomor BP 1801072012 dari kelas 3B3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktik kerja lapangan saya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada setiap tahunnya, Politeknik Negeri Padang selalu mengadakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL. Kegiatan praktik kerja lapangan adalah suatu kegiatan mahasiswa yang ditempatkan pada suatu perusahaan yang berkaitan dengan bidang ilmu akuntansi dalam waktu tertentu, yaitu selama 3 bulan, untuk bekerja seperti karyawan dalam perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu gambaran umum perusahaan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan salah satu entitas penyusun rencana pembangunan, wajib menyiapkan rancangan rencana strategi Satuan Perangkat Kerja Daerah atau Ransra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu deskripsi kegiatan praktik kerja lapangan. Di sini saya ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, mempelajari tentang anggaran keuangan semester 2 tahun 2019 serta mempelajari tentang laporan operasional atau LO dan laporan realisasi anggaran atau LRA. Untuk mempelajari mengenai laporan operasional atau LO dan laporan realisasi anggaran atau LRA, penulis memahami bahwa laporan operasional atau LO merupakan laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus atau defisit yang dibandingkan dengan periode atau laporan tahun sebelumnya. Sedangkan LRA atau laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan yang dimana pagu anggarannya telah ditentukan atau ditetapkan pada awal tahun. Jika ada kelebihan dari anggaran yang ada, maka uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara sebagai sisa dari anggaran telah ditetapkan. Yang kedua yaitu menyusun dan merekap surat perintah bayar pembelian alat tulis kantor atau ATK dan suples komputer serta penyusunan laporan tenaga penyuluh lapangan industri kecil menengah atau TPLIKM per bulan untuk tahun 2020. Surat perintah bayar atau SPB merupakan surat yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran pembelian alat tulis atau ATK dan suples komputer serta penyusunan laporan tenaga penyuluh lapangan industri kecil menengah atau TPLIKM untuk masing-masing anggota tenaga penyuluh lapangan industri kecil menengah atau TPLIKM yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan ke masing-masing daerah berdasarkan tempat domisili selama 1 tahun lamanya dan direkap berdasarkan bulan dan faktur yang terlampir dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen serta bendahara pengeluaran sebagai bukti bahwa surat perintah bayar atau SPB tersebut sah untuk digunakan. Ketiga yaitu merekap data industri kecil dan menengah tahun 2018 untuk tahun 2020 berdasarkan jenis makanan untuk 18 kabupaten atau kota dan menghitung kapasitas produksi per bulan dan per tahun untuk 18 kabupaten atau kota. Data tersebut diambil dari semua data yang telah direkap sebelumnya, di mana data tersebut berisikan berbagai jenis makanan dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat. Lalu dari data yang ada, maka dibagilah data tersebut untuk membedakan berbagai jenis makanan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI di 18 kabupaten kota. Setelah dibagi berdasarkan jenis makanan dan berdasarkan KBLI, maka dari data tersebut kita dapat menghitung kapasitas produksi yang diperlukan selama 1 bulan hingga 1 tahun. Yang keempat yaitu merekap kembali data bahan baku kedelai sesuai dengan nomor KBLI dan menghitung harga total produksi. Merekap data bahan baku kedelai yang terdiri dari tahu, tempe, dan bahan baku lainnya yang berhubungan dengan kedelai yang sesuai dengan nomor KBLI yang berlaku, yang mana untuk tahu nomor KBLI-nya yaitu 10392, sedangkan untuk tempe nomor KBLI-nya yaitu 10391. Dari data tersebut maka dapat diklasifikasikan produk mana yang menggunakan olahan tahu, tempe, serta bahan lainnya yang menggunakan bahan kedelai, di mana tujuan dari pengklasifikasian data tersebut untuk memudahkan mencari total harga produksi per bulan dan per tahun. Kelima yaitu menginput data laporan operasional atau LO dan laporan realisasi anggaran atau LRA ke dalam laporan keuangan anggaran semester 2 tahun 2020. Menginput data laporan operasional atau LO dan laporan realisasi anggaran atau LRA berdasarkan pagu yang telah tersedia ke dalam laporan keuangan semester 2 tahun 2020 yang mana berisikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan berbasis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Yang keenam yaitu membuat kartu kendali persedia masuk, keluar, dan permintaan barang, serta membuat form permintaan barang atau persediaan. Kartu kendali persedia masuk, keluar, dan permintaan barang ini berfungsi untuk mencatat barang yang masuk dan keluar, dan membaginya ke masing-masing anggota yang membutuhkan dengan membuat form permintaan barang atau persediaan yang dibutuhkan. Biasanya, kartu kendali persedia masuk keluar ini berisikan berbagai macam kebutuhan alat tulis kantor, supplies kantor, cetak blanko, dan atau yang berhubungan dengan persediaan guna membantu jalannya suatu kegiatan. 7 yaitu memperbaiki rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Memperbaiki rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan APBN berfungsi untuk membantu rincian belanja yang ada sesuai dengan pagu anggaran yang telah tersedia di awal tahun, sehingga belanja yang dikeluarkan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan yaitu mendata aliran kas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Aliran kas merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang merubah kondisi kas suatu instansi atau perusahaan setiap periode pembukuan, baik itu bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Seperti pengalaman pribadi penulis, di mana untuk aliran kas itu sendiri dibagi berdasarkan triwulan, yang mana pengeluaran tersebut sudah dicatat sebelumnya, sehingga memudahkan penulis untuk menginput data yang ada ke dalam Excel yang tersedia. Kegiatan ke-9 yaitu membuat jurnal umum yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Jurnal umum yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini dibuat untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan keadaan di saat ini, sehingga anggaran yang dianggarkan dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Dan ke-10 yaitu merekap data usulan industri kecil menengah, sosialisasi sertifikasi halal dan merek. Data usulan IKM, sosialisasi dan sertifikasi halal dan merek merupakan salah satu program kerja pada bidang industri agro, yang mana program ini bertujuan untuk membantu industri kecil menengah dalam pengurusan sertifikasi halal dan mendaftarkan merek dari produk IKM itu sendiri, yang mana program tersebut dapat membantu banyak industri kecil menengah yang masih belum terdaftar dalam segi halal dan merek. Dan nama IKM yang telah terdaftar akan diseleksi untuk menentukan apakah IKM tersebut layak untuk menerima sertifikasi halal dan merek untuk produk IKM itu sendiri. Kegiatan ke-11 yaitu membuat data pelaksanaan kegiatan pelatihan industri agro tahun 2020 dan tahun 2021. Data pelaksanaan kegiatan pelatihan pada industri agro itu sendiri merupakan pelatihan yang biasa dilakukan dari tahun ke tahun, di mana pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan mengenai olahan produk gambir, pelatihan mengenai minyak kelapa sawit, dan sertifikasi halal dan merek yang memang sudah dianggarkan sebelumnya pada awal tahun tersebut. Kegiatan terakhir yaitu membuat rencana kerja dan anggaran atau RKA standarisasi pergeseran tahun 2021. Rancangan kerja dan anggaran atau RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pada bagian industri agro sendiri, untuk rancangan kerja dan anggaran atau RKA standarisasi sendiri terdiri dari standarisasi halal dan merek serta MD, hak atas kekayaan dan intelektual atau HAKI, kemasan, CPPOB, makanan ringan, dan gambir. Baiklah, selanjutnya pada bab 4 yaitu pembelajaran diperoleh. Pertama, hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat atau relevan terhadap pekerjaan selama praktik kerja lapangan. Yang pertama, tepat waktu dan mengikuti peraturan yang ada. Yang kedua, bekerja dengan serius. Yang ketiga, melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat. Yang keempat, selalu mengkoreksi pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, selalu bertanya jika tidak mengerti mengenai suatu pekerjaan. Yang keenam, mampu bekerja secara tim. Poin kedua yaitu manfaat praktik kerja lapangan terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi kekurangan soft skill yang dimiliki. Yang pertama, manfaatnya yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, kemampuan manajemen waktu. Yang keempat, dapat berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Yang kelima, kemampuan menerima kritikan. Yang keenam, kemampuan dalam bekerja tim. Evaluasinya dari semua kemampuan yang ada, maka hendaknya dapat secara terus-menerus dilatih dan dikembangkan secara baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam diri penulis tersebut. Selanjutnya, poin ketiga yaitu manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasi kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki. Manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif yaitu dengan adanya program magang atau PKL ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif diantaranya yaitu kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan suatu masalah, dan mengambil keputusan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Evaluasi kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki. Hendaknya kemampuan tersebut dapat terus dilatih agar kedepannya dapat memberikan efek yang lebih baik untuk penulis sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.